Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Salam. Yang terhormat pimpinan umum LTM Dedikasi Mbak Yuli Krismodika dan juga teman-teman yang masih bertahan di sore hari ini. Saya akan mengulik sedikit saja tentang 9 elemen jurnalistik, sependek pemahaman saya saja. 9 elemen jurnalistik, yang pertama adalah menyampaikan kebenaran, memegang kepercayaan publik, disiplin verifikasi, independen, memantau kekuasaan dan penyambung lidah rakyat, menjadi forum publik, mengikat dan relevan, proporsional dan komprehensif, dan juga perhatian orang. Yang pertama adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran adalah poin utama bagi seorang pewarta. Jurnalis dituntut untuk bersikap balance atau seimbang. Kebenaran yang mempunyai proses dan terus berproses. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang fungsional, yang seperti apa? Yaitu dia berubah waktu demi waktu, ada prosedur dan juga ada proses yang berjalan itu tadi, yang harus dilalui sebelum suatu informasi sampai ke tangan pembaca. Kebenaran saja tentu tidak cukup, harus ada penyampaian pada warga dengan cara yang dapat dipercaya. Ini melanjutkan ke yang kedua, yaitu memegang kepercayaan publik. Jurnalis harus memegang kepercayaan terhadap 3 pihak, yaitu pembaca, pengiklan, dan juga publik atau masyarakat itu tadi. Halaman ini menjawab pertanyaan untuk siapa sebenarnya wartawan bekerja. Ini kembali lagi, yaitu memegang kepercayaan publik bahwa wartawan bekerja untuk memberikan informasi kepada warga, memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah disiplin verifikasi. Setelah proses 1 dan 2 tadi, yaitu memegang kepercayaan publik, disiplin verifikasi ini sangat penting. Prinsip dasar jurnalistik yang mengandalkan fakta dan juga data sebagai sumber berita. Wartawan tidak pernah menambahi sesuatu yang tidak ada. Jurnalistik berbeda dengan fiksi. Mereka diperlukan verifikasi yang mendalam untuk membedakan antara gosip, desas-desus, kabar burung, atau bahkan mitos belaka. Keakuratan menjadi tolak ukur bahwa sebuah berita atau informasi bersifat faktual adalah dengan melakukan banyak verifikasi. Yang keempat, wartawan adalah independen. Seorang jurnalis boleh bersikap dan mempunyai opini, tapi pada saat yang sama, kewajiban jurnalis adalah selalu menjaga independensinya terhadap pihak-pihak dalam pekerjaannya. Jurnalis harus memberi informasi kepada publik tanpa berperan menjadi seorang aktivis. Yang kelima adalah memantau kekuasaan dan penyambung lidah rakyat. Tujuan peran pengawas juga melampaui hanya dengan membuat manajemen dan pelaksanaan kekuasaan transparan. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari hal tersebut, kekuasaan ini secara logis menyiratkan bahwa pers harus mengenali di mana institusi yang kuat bekerja secara aktif. Salah satu cara pemantauannya adalah melakukan reportase investigasi. Sebuah reportase di mana wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, dan siapa yang seharusnya dijadikan terdakwa dalam kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan. Di wartawan harus berani mengungkap, atau ini menjadi sebuah prestasi tersendiri, yaitu dalam memantau kekuasaan. Selanjutnya yang keenam adalah menjadi forum publik. Forum publik sangat penting karena banyak pertukaran pendapat dan diskusi-diskusi penting yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk pencarian kebenaran, di mana komunikasi adalah komunikasi yang berjalan secara 2 arah. Jadi si wartawan ini juga menerima saran, kritik, dan juga komentar dari warga. Mengapa akhirnya dijadikan membuat forum publik ini tadi? Wartawan juga harus menjalin diskusi dengan warga, mencari fakta yang sebenar-benarnya. Tugas jurnalis menjadi agar forum ini agar tidak melenceng dari fungsinya, yaitu menjadikannya tetap pada landasan fakta, kebenaran, dan juga verifikasi data. Yang ketujuh adalah memikat dan relevan, sensasional, lucu, dan berkaitan dengan popularitas. Tapi sebaliknya, suatu laporan yang relevan dan perlu sering dianggap garing dan membosankan.
perlu pengalaman dan hati nurani untuk memilih sudut pandang dan yang menarik dan relevan. Jurnalis adalah mendongeng dengan sebuah usaha, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia, kembali itu tadi berdasarkan fakta dan juga data. Yang keenam, menjadi yang kedelapan, 6 atau 7 ya tadi? 8 ya? 7 ulangi. Yang ketujuh tadi memikat dan relevan, sensasional, lucu dan berkaitan dengan popularitas. Tapi sebaliknya, suatu laporan yang relevan dan perlu sering dianggap garing dan membosankan. Perlu pengalaman dan juga hati nurani untuk memilih sudut pandang yang menarik dan relevan. Jurnalis adalah mendongeng dengan sentuhan dengan sebuah tujuan, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh warga sekitar untuk memahami sekitarnya. Tentu saja kembali lagi sesuai dengan fakta dan juga data. Yang kedelapan adalah proporsional dan komprehensif. Nilai jurnalisme bergantung kepada proporsionalitasnya. Begitu banyak surat kabar yang dalam pemberitaannya hanya menekankan aspek sensasional, sehingga isinya menjadi kurang relevan. Itu karena pada momen ketika budaya media mengalami perubahan yang cepat. Yang terakhir yaitu berhati nurani. Wartawan yang berpengalaman biasanya punya visi dalam menjalankan tugasnya. Setiap wartawan dari redaksi hingga dewan redaksi harus punya etika dan tanggung jawab. Sebuah panduan moral demi menyajikan berita yang akurat, adil, imbang, dan berfokus pada warga, berpikiran independen dan berani. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, dipersilakan. Ini ada pesan masuk ya dari LPM 20. Inisialnya A, katanya mau bertanya, ketika seorang wartawan atau jurnalis itu misalkan sudah melakukan verifikasi dan lain sebagainya, sebagai contoh mungkin yang kemarin ada sebuah kasus X misalnya. Nah itu apakah seorang jurnalis itu berhak untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka atau pelaku misalnya? Apakah seorang jurnalis berhak menyatakan hal demikian? Ini ada seseorang yang namanya A. Kalau menurut Kak Irfan gimana? Yang menurut saya ya, yang berhak menyatakan dia tersangka, dia terdakwa kan kepolisian, wartawan hanya menyampaikan datanya saja. Mungkin hakim kayak gitu ya? Ya mungkin bisa hakim. Berarti yang lebih tepat wartawan tuh harusnya menulisnya dia gimana? Menulisnya sebagai, boleh nggak langsung kayak menulis pelaku A gini misal bla bla bla. Harusnya pakai kalimat terduga. Oh gitu. Makasih Kak Irfan. Sama-sama. Terus mungkin ada yang tanya terkait 9 elemen jurnalistik di sini. Apakah seorang wartawan boleh itu Kak Irfan? Apa namanya? Punya sudut pandang tertentu atau tidak netral? Kalau menurut Kak Irfan aja. Menurut saya nggak boleh, mereka harus netral. Kan tapi kadang juga ada media yang pemilik medianya mungkin ada di pemerintahan, akhirnya kan mereka juga ikut si pemilik media itu. Tapi sebaiknya mereka tetap netral memberitakan kepada masyarakat. Kan ada berita yang sebenarnya itu salah dari si pemerintahnya, tapi akhirnya dibenarkan karena bos saya itu punya kedudukan loh di samping si penguasa ini, bos saya itu pemilik media ini loh, yang sudah ada di kekuasaan gitu sih. Menurut saya harus tetap netral. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Wah, aplaus dulu toh. Boleh lihat Mas, PPT-nya Mas. Boleh lihat nggak katanya? PPT-nya boleh lihat Mas. Oh ya, nanti muncul ya di layar. Itu
baik. Jangan, Ganti-ganti. bukan di pemirsa. Diklik-klik Oh, mas, iya. biar kami tahu PPT-nya apa mas. Kita tadi kan ada perasaan jurnalistik itu mendongeng maksudnya gimana? Mendongeng Yang maksudnya bercerita. bercerita. Dia kan nulis berita kan kayak dongeng. Kalau aku sih yang dongeng, tapi dia tapi kan dongeng kan mungkin yang lain kayak fiksi gitu kan ngarang, tapi kita dongengnya pakai data gitu. Jadi narasinya sesuai data dan juga mungkin seperti itu. Narasinya seperti data, jadi menyajikan cerita atau bukan cerita, tulisannya itu runtut gitu ya, Iya, dan mudah dimengerti. betul. Ya. Ini tanya yang nggak serius juga boleh nggak Kak Irfan? Jangan. Wadah. Yang nggak serius di luar aja. Tinggalkan. Apakah 9 elemen jurnalistik itu diwajibkan atau perlu ada di genre tulisan berita apapun, misal strike, features, dan lain-lain? Ini ada yang tanya dari siapa ini? Bunga katanya. Netizen ini. Terima kasih Bunga. Apa nih? Dania. Ditanyain Van. Apakah harus ada dalam semua berita? Ya harus ada, karena kan hampir 9 itu juga masuk dalam tulisan berita, dalam arti harus sesuai dengan 9 elemen jurnalistik itu. Kalau nggak sesuai, ngapain ada 9 elemen jurnalistik? Itu sih. Siap, siap. Sambil menunggu pertanyaan lain ya. Mungkin Kak Irfan ingin menambahi apa gitu? Kebetulan nggak ada. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Bentar ya. Kenapa prioritas pertama jurnalisme adalah kepada warga, Mas Irfan? Apa? Kenapa prioritas pertama jurnalisme adalah kepada warga? Kenapa loyalitas? Prioritas pertama itu Kenapa kepada masyarakat? Ya, karena mereka bekerja untuk masyarakat, menyajikan berita untuk masyarakat. Jadi jurnalisme itu kontrak dengan pemerintah. Enggak dong. Kenapa harus kontrak? Belum tentu mungkin Belum- ya. Iya, belum tentu kontrak kan. Misalnya dalam suatu konflik ya, karena kita jurnalisme ya kan ada di publik. Nah, di situ ada itu karena kita sebagai jurnalisme mau nggak mau kita memberitakan berita itu ya. Nah, waktu kita datang hanya ada beberapa resiko. Kita lihat dulu. Pertama, karena kita orientasi kepada warga, kepada masyarakat. Kalau kita berada di sisi masyarakat, kita pasti kan ada sel apa. Kita kan ada di itu seperti itu. Kalau kita kepada pemerintah, ya beri dengan kepolisian. Kalau kita foto, maksudnya malah fokus kepada si pendemo. Mungkin beritanya malah jadi rusuk, itu jadi seperti itu. Kita di tengah-tengah hanya ada resiko kita kena batu plus kena gas air mata. Lalu bagaimana sih mencari angle yang pas seperti itu? Terutama saat foto, karena foto jurnalistik kan termasuk salah satu hal yang harus kita pelajari. Karena setelah foto saja kita bisa tahu apa sih. Angle ke fotonya ya. Hah? Angle ke fotonya ya intinya pertanyaanmu ya. Kita gimana ya? Dalam posisi seperti itu, seperti jurnalistik itu seperti apa gitu? Itu bisa
Karena foto kan termasuk salah satu hal penting dalam konsep itu. Gimana Mbak? Semangat Pak. Ini pertanyaan dari saudara Aslam sendiri ya. Berarti ini lebih ke praktik ya pertanyaannya Aslam ya. Iya. Gimana caranya foto ketika terjadi kekerasan? Kenapa lebih ke foto? Ya karena gini, menurut ya, carilah foto terbaik tanpa harus mengorbankan nyawa. Karena tidak ada berita seharga nyawa. karena begini Mbak. Kuat. Karena kita dalam satu dirimu ya kan. Di sini tuh bagaimana cara foto yang bagus loh. Kita di tengah-tengah aja kena batu kok kita gak mata kalau tengah-tengah. Cari tempat yang aman tapi kamu bisa mengambil itu. Atau Mungkin alat kamu yang mungkin alat pelindung. yang apa ya pakai pelindung juga tentunya. Kalau kita ada di masyarakat di pendiam, kita bisa ditangkap Mbak. Kan pakai identitas, pakai pakai baju brand, ya mungkin kapan-kapan bisa memperoleh identitas ya. Iya, Supaya tidak khawatir ya. Situ dari aku. 500.000 ya, dari situ. Ayo makasih. Ada lagi mungkin dari saudara Fajar. Misalkan ada kan esensi jurnalisme tadi adalah melakukan verifikasi ya, memastikan bahwa data dan fakta yang digunakan itu sebagai dasar penulisan itu bukan fiksi atau kisah nyata, jadi bukan karang mengarang gitu. Misalkan kita sudah memberitakan nih, tapi ternyata ada data yang salah. Gimana langkah kita sebagai media menyikapi hal tersebut? Ini ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Anton. Nah, Mas Anton. Mas Anton, ditunggu jawabannya ya Mas Anton ya. Bagaimana Mas Irfan? Kalau ada data yang salah, mungkin bisa melakukan wawancara ulang, tapi mungkin sulit ya untuk menemui narasumbernya yang tadi. Mungkin bisa bertanya kepada warga sekitar yang memang atau orang di sekitar yang memang mengetahui kejadian itu, mungkin gitu sih. Mungkin aku menambahi ya jawabannya buat Mas Anton tadi. Iya boleh Mbak. Mas Anton ini ada. Kan tadi tanyanya tentang esensi jurnalisme verifikasi, gimana kalau beritanya udah diterbitkan tapi ternyata media tersebut melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan penulisan data dan lain sebagainya. Apabila mungkin ada yang berkeberatan dan lain sebagainya, ya kita harus melakukan permintaan maaf bahwa kita salah gitu dalam melakukan penyebarluasan berita tersebut. Kemudian misalkan dan kita memperbaiki kesalahan itu tadi, artinya kita menyajikan kembali data yang lebih benar gitu. Terus mungkin akan beda kasusnya kalau misal ada yang itu kali ya tidak terima dengan berita yang kita sampaikan, akan tetapi kita sudah cek nih kebenarannya udah benar, kita sudah melakukan wawancara ke sana dan kemari, udah seimbang lah ya, kita memberikan ruang yang sama kepada kedua belah pihak, tapi ada salah satu yang nggak terima. Nah mereka bisa memberikan surat jawab gitu
terkait hal itu yang akan dipublikasikan di media yang sama yang menerbitkan itu tadi. Mungkin itu kali ya, Kak Irfan ya. Iya. Terima kasih Mbak Monik. Sama-sama. Terus kita ngapain ya selanjutnya? Kalau di sesuai teorinya Bill Kompak ada 10 elemen jurnalisme. Yang terakhir itu ada hak dan kewajiban terhadap berita. Jadi jurnalisme bukan sekedar informasi, demokrasi dan jurnalisme lahir bersama-sama dan mereka juga akan jatuh bersama-sama. Gimana ya maksudnya? Kak Irfan mungkin kata-kata pembangkit gairah kita berdiskusi mungkin Kata-kata pembangkitnya terkait itu 9 elemen. jangan pernah berhenti mencoba menulis apapun, karena tulisan yang baik itu berasal dari tulisan yang mungkin banyak coret-coretan di awal tapi bisa berbuah manis di akhir. Mungkin itu closing statementnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Salam dari mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Juga dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.